Oke, baik. Selamat datang di situs digital mapping. Kali ini kami akan melakukan demo tentang aplikasi GIS pada pelayanan data pelanggan dan jaringan di PLN. Yang kebetulan pernah kami buat. Ini ada aplikasi ini berbasis desktop GIS, bukan merupakan web GIS. Dengan menggunakan server GIS ArcView, maka kita akan memulai perkenalan ini. Di sini ada pilih nama user. Kebetulan yang mengerjakan dulu kami dengan grup dari tim PDPJ Mojokerto. Ini adalah gambar dari hasil GPS secara menyeluruh dari survei GPS dilakukan di wilayah daerah 3 area Mojokerto PLN, di mana semua jaringan PLN digambarkan di sini. Di antaranya adalah yang satu bergambar kotak ini adalah GI Gardu Induk. Ini juga adalah GI pula, GI Mojo Agung, dan GI Ngoro Siman. 3 GI ini memberikan jaringan ke seluruh total wilayah PLN. Dan ini nanti akan dipaparkan sampai ke wilayah pelanggan PLN. Kita akan mengecek per gardu secara langsung. Gardu di sini gardu E001 wilayah daerah Ngoro Jombang. Misalkan kita akan mencoba gardunya. Nah, di sini akan menunjukkan gardu E001, yaitu digambarkan diwakili oleh gambar segitiga. Ini juga merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan GPS. Di sini sesuai dengan tanda warna hitam adalah pada di aplikasi sebelah gardu. Sedangkan tiang CTM itu dibedakan ada beton dan besi, di mana yang beton ini full penuh gambarnya, yang besi bergambar kosong, ada tengahnya. Berarti ini tiangnya adalah tiang besi. Kemudian SUTM digambarkan berwarna merah dengan kelas level 0123, dan SUTR dengan kelas level 1, 2. Maksud kami SUTR tidak ada level, jadi tidak ada penggambaran di SUTM. SUTR dan SUTM ini adalah saluran udara tegangan yang dimiliki oleh kabel. Kalau jenisnya adalah di atas 30 kV, maka dia di tegangan menengah. Di SUTM adalah saluran udara tegangan menengah, sedangkan untuk SUTR adalah saluran udara tegangan rendah. Misalkan kita melihat secara keseluruhan, anak panah ini menunjukkan arah kabel dan berkopelan atau mengakhiri dari titik mana dia berangkat. Misalkan ini akan ada akhir dari batasan sirkuit PLN. Sedangkan yang di warna biru TR ini ada istilahnya di jaringan PLN adalah TR3 kopelan, di mana kabel akan berhenti dari gardu, misalkan gardu 1 menuju ke daerah berbatasan dengan gardu sebelahnya. Aplikasi pilih nomor gardu ini kita bisa menunjukkan seberapa banyak jaringan CTR-nya, jaringan tegangan rendahnya. Misalkan kita tunjuk, maka yang berwarna kuning ini adalah seleksi dari jaringan gardu 01.
Sedangkan untuk pelanggannya kita juga akan bisa menyeleksinya. Yang berwarna kuning ini adalah seleksi dari pelanggan gardu 01. Untuk yang di sebelahnya kita akan juga melakukan seperti itu. Kebetulan di sini kasusnya adalah gardu yang pelanggan di sebelah ini adalah gardu 130. Maka inilah seleksi gardu 130 dengan jumlah pelanggan 443 yang 02 tidak teridentifikasi dan totalnya adalah 445. Untuk jaringannya seperti ini, sedangkan untuk gardunya berada di posisi ini. Aplikasi ini sebenarnya merujuk kepada pendataan aset serta pengelolaan pelanggan. Misalkan di sini akan ditunjukkan kode hantaran A3C 1110 dan yang A3C 1110 kode hantaran dari saluran udara tegangan menengah. Sedangkan untuk jalur kabel saluran udara tegangan rendah juga akan bisa dilihat kode hantarannya. Jadi di sini kita bisa lihat kode semua atribut data dari tegangan rendah. Kode hantarannya adalah T-state 70 mm dengan panjang hantaran 44. Dan pengkodean dari pengkabelan PLN itu dibagi dari 4 arah, maksud kami 4 arah. Jadi ada A sebagai arah utara, B sebagai arah timur, C adalah arah selatan, dan D adalah arah barat. Sehingga pengkodean ini dimulai misalkan dari gardu. Kalau misalkan dari gardu ini maka 0, sehingga ini D01, yang kemudian ini adalah D02. Sedangkan untuk pengkodean tiang ini dimulai dari gardu induk. Jadi angka C ini mewakili wilayah selatan, jadi gardunya adalah gardu selatan. Angka 4 dan seterusnya ini adalah kode gardu induk. Dan angka yang 2 digit terakhir mewakili angka jumlah tiang. Sehingga aplikasi ini kita bisa lihat kalau seandainya kita menseleksi pelanggan, maka akan tercatat seperti ini. Jenis GI-nya Siman, penyulangnya Kasembon, nomor CTM-nya adalah tiang yang di sini, nomor gardunya adalah yang tadi, nomor CTR-nya D1A1 karena dia sudah berbelok ke A1 ke arah utara. Oke. Untuk proyeksi aplikasi ini menggunakan sistem Universal Transfer Mercator dengan sistem 49S. Nah, untuk menuntut ketelitian dari jumlah panjang hantaran, karena ini yang diukur adalah jarak antar GPS, bukan jarak antar kabel yang sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.